Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024500038. Video ini guna memenuhi tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai anjak piutang. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah layanan keuangan di mana perusahaan itu menjual atau mengalihkan hak atas piutang usaha mereka kepada pihak ketiga yang disebut perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang kemudian mengambil alih tanggung jawab untuk menagih piutang tersebut. Hal ini berbeda dengan perantara yang menjual barang atas nama pengusaha. Karena anjak piutang adalah transaksi jual beli piutang, bukan perantara penjualan barang. Manfaat dari anjak piutang. Yang pertama itu ada manfaat bagi klien. Manfaat bagi klien dibagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat perolehan jasa pembiayaan. Yaitu yang pertama ada peningkatan penjualan yang memungkinkan klien untuk mendapatkan pembiayaan melalui kredit melalui penjualan. Sebenarnya mendapatkan kredit dengan cara ini sangat sulit jika klien mengalami kesulitan modal. Klien akan dapat menjualnya dengan cara seperti pengkreditan dengan bantuan jasa seperti anjak piutang. Dengan kredit ini, perusahaan akan memiliki jumlah dana yang sangat kecil untuk meningkatkan minat pembeli. Kedua, kelancaran modal kerja, yaitu klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk cepat mengubah piutangnya yang belum habis masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah. Dana tunai sebesar itu akan tersedia dan dapat digunakan oleh klien untuk memberikan dana untuk kegiatan pengoperasian klien. Contohnya itu membeli bahan baku, membayar karyawan, dan sebagainya. Manfaat yang didapatkan dari jasa non-pembiayaan. Yang pertama itu ada memudahkan penagihan piutang, yaitu jenis penagihan piutang yang dilakukan oleh lembaga anjak piutang. Klien tidak perlu menagih piutang secara langsung, sehingga waktu karyawan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih produktif. Dua, efisiensi usaha, yaitu pengelolaan kegiatan penjualan akan memungkinkan klien secara lebih rapi dan efisien karena pihak perusahaan pada administrasinya itu sudah berpengalaman. Manfaat bagi faktor atau lembaga ajak piutang. Manfaat utama yang akan diterima oleh lembaga anjak piutang adalah klien akan menerima pembayaran dalam bentuk fee. Fee tersebut terdiri dari pertama ada fee diskon atau yang juga dikenal dengan biaya diskon, yaitu uang muka untuk piutang yang diberikan oleh klien kepada faktor dan dibayarkan oleh klien. Perhitungannya itu diperoleh dari presentasi tertentu dengan jumlah yang diperoleh melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya. Service fee atau biaya jasa yaitu uang yang dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor itu memberikan jasa non pembiayaan yang besar dan nilai presentasinya itu ditentukan oleh banyaknya pekerjaan yang akan dilakukan oleh faktor. Fee akan meningkat seiring dengan volume penjualan dan kesulitan penagihannya. Tiga, manfaat bagi pelanggan. Pertama, klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit karena kehadiran jasa pembiayaan factoring ini akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan secara kredit. Kedua, klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dengan jasa administrasi penjualan. Anjak piutang itu mempercepat penerimaan dana, menjaga kelancaran arus kas, dan membantu menekan biaya produksi. Landasan hukum anjak piutang. Dalam hukum Indonesia, anjak piutang itu didasarkan pada dua jenis ketentuan hukum, yaitu hukum substansif
dan hukum administratif yang menjadi landasan bagi keberadaan jasa tersebut. Pertama, dasar hukum substansif. Dasar hukum substansif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dasar hukum substansif murni, yaitu mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang sehingga pihak faktoring dan klien bebas membuat perjanjian meskipun belum ada aturan khusus tentang faktoring. Dan dasar hukum substansif kedua yaitu dasar hukum substansif bertendensi prosedural. KUH Perdata dan KUH Dagang memuat dasar hukum substansif yang bersifat prosedural untuk ajak piutang, seperti pengalihan piutang yang ada pada pasal 613 KUH Perdata, penjualan piutang pada pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533, dan terakhir surat kesanggupan yang berada pada pasal 174 dan 117 KUHD. Kemudian yang kedua adalah landasan hukum administratif. Sifat dasar hukum administratif ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama dalam tingkat undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf 1 memberi dasar hukum bagi bank untuk melakukan anjak piutang melalui pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek. Kedua peraturan lainnya yaitu Kepres Nomor 61 Tahun 1988 serta KMK Nomor 1251 Tahun 1988 dan Nomor 468 Tahun 1995 mengatur ketentuan mengenai usaha anjak piutang meliputi pendirian, permodalan, dan pengawasannya. Rukun dan syarat anjak piutang. Rukun anjak piutang itu terdiri dari yang pertama, orang yang ingin memindahkan utang atau pihak pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai utang atau orang yang berhutang. Yang ketiga, orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama, yaitu pihak ketiga. Yang keempat, ijab kabul, yaitu kesepakatan perjanjian yang ada di awal. Syarat anjak piutang yang terdiri dari pertama, pemberi utang itu harus berakal sehat. Yang kedua, penerima utang juga harus berakal sehat. Yang ketiga, pihak ketiga harus berakal sehat dan menyetujui pemindahan. Jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, dari segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada disclose factoring dan undisclosed factoring. Disclose factoring itu pelanggan diberitahu dan membayar langsung ke lembaga factoring. Undisclosed factoring itu pelanggan tidak diberitahu hingga muncul risiko bagi lembaga factoring. Yang kedua, dilihat dari segi keterlibatan klien. Dibagi menjadi dua, yaitu resource factoring dan non-resource factoring. Resource factoring itu risikonya tetap ditanggung oleh klien, tapi piutang itu bisa dikembalikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian non-resource factoring itu risiko piutang itu ditanggung penuh oleh perusahaan anjak piutang kecuali ada kesalahan barang dari klien. Yang ketiga, dilihat dari segi jumlah hutang yang dialihkan. Terbagi juga menjadi dua, yaitu fakultatif factoring dan whole turnover factoring. Fakultatif factoring itu perusahaan anjak piutang bebas memilih menerima atau menolak piutang jika klien masih bisa menjual ke pihak lain. Whole turnover factoring itu semua piutang klien sekarang dan yang akan datang dialihkan perusahaan anjak piutang secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir,
Jenis anjak piutang berdasarkan wilayah terbagi menjadi dua, anjak dalam negeri dan anjak internasional. Anjak dalam negeri itu transaksi antar pihak yang berdomisili di dalam negeri seperti Indonesia. Anjak internasional itu transaksi ekspor dan impor melibatkan dua negara dan dua perusahaan anjak piutang. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang dan kewajiban. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah yang pertama ada kreditur atau klien, itu menyerahkan tagihan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang, yaitu mengelola atau membeli piutang dari klien. Yang ketiga, ada debitur atau pihak yang berutang kepada klien. Kewajiban anjak piutang. Yang pertama, ada pihak dari faktor dan pihak. Yang kedua, ada pihak dari klien juga. Pihak dari faktor itu memberi pembiayaan dan jasa seperti penagihan dan administrasi piutang. Sedangkan dari pihak klien, menjual atau menjaminkan piutang serta membayar jasa kepada faktor. Mekanisme sistem kerja anjak piutang. Dalam mekanisme factoring domestik, penjual itu mengirim barang ke pembeli, lalu menerima fotokopi invoice dari pembeli. Invoice tersebut diserahkan ke perusahaan factoring yang membayar hingga 80% nilai invoice ke penjual. Setelah pembeli melunasi tagihan ke perusahaan factoring, sisa 20%-nya itu dikembalikan lagi ke penjual setelah dipotong biaya sesuai kontrak. Keuntungan perusahaan factoring. Factoring merupakan perusahaan yang berlandaskan pada profit dan continuity. Fee yang dikenakan itu berkisar antara 2-4% dari nilai piutang, tergantung dari tingkat kesulitan penagihannya. Besarnya fee ditentukan secara fleksibel setelah melalui survei dan evaluasi internal. Kedudukan factoring. Keberadaan dan lokasi aktivitas dari factoring itu secara umum terdiri dari dua lokasi. Yang pertama, domestic factoring, dan yang kedua, international factoring. Domestic factoring itu melibatkan semua pihak yang berada dalam satu negara. Misalnya itu di Indonesia. Yang kedua, international factoring. Itu melibatkan pihak-pihak yang berada di luar negeri. Beberapa permasalahan umum dalam factoring. Factoring sering menghadapi masalah akibat kontrak yang tidak adil dan cenderung menguntungkan satu pihak saja. Kontrak ini biasanya mencakup tiga hal, yaitu pengambil alihan tagihan, pembelian, dan pengelolaan piutang yang diawali dengan negosiasi. Ketidakseimbangan itu bisa terjadi karena bahasa yang tidak jelas, klausul berat sebelah, atau tekanan saat membuat kontrak. Oleh karena itu, penting menelaah isi kontrak dengan hati-hati agar tidak merugikan kedua belah pihak, terutama jika sengketanya itu sampai ke pengadilan. Konsekuensi anjak piutang. Akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian anjak piutang itu tergantung jenisnya. Yaitu ada dua, yaitu resource factoring dan without resource factoring. Resource factoring yaitu klien menanggung risiko jika piutang tak tertagih. Sedangkan without resource factoring, perusahaan menanggung risiko klien bebas dari tanggung jawab atas piutang yang gagal tertagih. Penyebab beranjaknya anjak piutang. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan anjak piutang kurang berkembang. Yang pertama, itu risiko pasar. Itu risiko akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga pasar. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, risiko operasional, yaitu risiko karena kesalahan sistem, manusia, atau kejadian yang tak terduga. Contoh kasus transaksi anjak piutang.
Perusahaan PT Jaya Raya memperoleh fasilitas anjak piutang dari faktor PT Merpati, di mana tagihan yang sedang diajukan itu sejumlah 125 juta rupiah dengan tingkat pembiayaan 80% di saat tagihan jatuh tempo selama 89 hari dengan jumlah sebesar 35% per tahun. Maka besaran bunga yang dibebankan oleh faktor adalah sebesar berikut adalah rumusnya. Rumus True Discount Method itu pokok pembiayaan sama dengan pokok pembiayaan dikali 365 R kali N tambah 365 100.000 dikali 365 sama dengan 100 juta rupiah. 35% dikali 89 sama dengan 365 sama dengan 7.863 rupiah dikurang 183. Itu adalah rumusnya. Bunga yang dibebankan oleh faktor sebesar 7.863.183 rupiah, sehingga jumlah advance payment yang diterima oleh klien adalah 92.136.817 rupiah. Rumus simple interest yaitu pokok pembiayaan dikali N per 360 dikali R persen. 100 juta rupiah dikali 89 per 360 dikali 35% sama dengan 8.625.778 rupiah. Jadi bunga yang seharusnya dibayarkan oleh klien adalah sebesar 8.625.778 rupiah. Sedangkan jumlah advance payment yang diterima oleh klien adalah sebesar 100 juta rupiah karena bunga akan dibayar di belakang. Kesimpulan, anjak piutang itu adalah layanan jual beli piutang, bukan perantara penjualan barang. Manfaat utamanya adalah membantu kelancaran modal kerja dan peningkatan penjualan melalui pembiayaan. Dalam hukum Indonesia, anjak piutang itu didasarkan pada ketentuan hukum substantif dan administratif. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.